Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan ya pelajaran kita dari kitab Aisarus Syuruh ala Matil Ajurumiyah yang dikarang oleh Dr. Abdul Aziz bin Ali Ar-Harbi hafizahullah taala, dan kita sampai ke pembahasan alamatul ism, tanda-tanda isim. Qala al-Ajurrumi rahimallahu ta'ala falismu yurafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khabdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Maka isim itu dikenal dengan khafat atau jar, kemudian tanwin, dan masuknya alif dan lam, dan huruf khafat atau huruf jar. Dan huruf jar itu adalah min dari, dan ila ke, dan an dari, dan ala di atas, wafi dan di dalam, kemudian rubba ya betapa banyak atau betapa sedikit ya, wal ba'u ini dengan, kemudian al-kafu ini seperti, al-lamu ini untuk milik atau bagi, wa huruful qasam ya, dan huruf-huruf qasam. Jadi huruf qasam itu bagian dari huruf jar. Apa saja huruf qasam itu? Huruf sumpah ada 3, yaitu wawu, ba, dan ta. Ya, jadi setelah kita dikenalkan tentang fiil, isim, dan huruf ya, maka sekarang kita bahas satu persatu apa itu fiil, apa itu isim, dilihat dari tandanya. Baik, sekarang kita i'rab dulu. Fal ismu yurafu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami ya. Di sini fa-nya istinaf ya. Kemudian al ismu sini mubtada ya. Yu'rafu ini fi'il mudhari majhul ya. Fi'il mudhari majhul, lihat ya, dia wazannya yuf'alu. Fi'il mudhari majhul. Kalau kita bertemu dengan fi'il yang majhul, yang kita cari bukan fa'il tapi naibul fa'ilnya. Apa yang dikenal di sini? Ya, yang dikenal adalah isim, maka naibul fa'ilnya kembali kepada isim ya. Kemudian mana khobarnya isim? Jumlah ya. Jadi jumlah fi'il dan naibul fa'il dari yu'rafu menjadi khobarnya isim. Ini termasuk contoh mubtada yang khobarnya ghairu mufrad dari jenis jumlah fi'liyah. Bil khabdi ini jar majrur. Wa tanwini wawunya huruf ataf, at-tanwini ini majrur ma'tuf ke khafat. Kemudian wa dukhulil alif wal lami wawunya huruf ataf, dukhuli ma'tuf ke al-khafdi, al-alifi mudhaf ilaih, wal lami wawunya huruf ataf, al-lami ma'tufnya ke al-alifi ya, karena ini sepaket masuknya alif dan lam. Wa hurufil khabdi wawunya huruf ataf, hurufi ma'tufnya ke awal, ke bil khabdi tadi, ke al-khabdi. Kemudian al-khabdinya itu mudhaf ilaih. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Dan dia itu adalah min, ila, an, dan seterusnya. Nah, waw di sini istinaf, hiya-nya adalah mubtada, nah khobarnya namanya muradul lafzihi. Jadi mana khobarnya? Semuanya. Jadi khobarnya itu adalah min, ila, an, min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu. Atau bisa juga kita bikin satu-satu, dan dia itu adalah min. Nanti ilahnya matuf ke min, annya matuf ke min, alanya matuf ke min. Jadi boleh seperti itu ya. Dan ini insyaallah lebih bagus ya. Jadi hiya mubtada, khobarnya adalah min. Nah, cara bilangnya begini, muradul lafzihi khobarun ya. Dikehendaki lafaznya. Jadi yang menjadi khobar itu lafaz minnya ya. Dan dia adalah min, maka min ini sebagai khobar, muradul lafzihi khobar. Ini nggak perlu dijelasin marfu tanda rafanya apa, karena kan yang menjadi khobar itu adalah lafaz minnya. Makanya kita katakan hiya mubtada, min muradul lafzihi khobarun ya. Kemudian wa ila ya, wawunya huruf ataf, ila matuf ke min, dan an juga sama matuf ke min, ala matuf ke min, fi matuf ke min, rubba semuanya ini matuf ke min ya. Dan dia marfu. Makanya ketika walba bacanya walba'u ya, wal kafu wal lamu ini dhamma semua karena min sebagai khobar ya, muradul lafzi khobar ya. Kemudian wa huruful qasam ini sama.
Ini juga matuf ke min ya. Wahia al-waw wal ba wa ta'u, dan wahia di sini wawnya istinaf, hiya-nya mubtada, al-wawunya khabar, wal ba wawnya huruf ataf, al ba wawnya matuf ke al-waw, kemudian wa ta'u wawnya huruf ataf atau matuf ke al-waw. Baik, selesai i'rabnya. Qala Abu Muhammad, berkata Abu Muhammad yakni Dr. Abdul Aziz, tamyizul asya' afwan tatamayyazul asya'u bi'alamatiha wa khasaisiha. Wa qad tattabi'u an-nuhatu al-alfadha fawajadu anna al-khafdha wa huwa al-jar la yakunu illa fil ismi ya. Wa kadzalika at-tanwinu wal alifu wal lamu fi awwali kalimah wa huruful jarri ya. Qala ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Tatamayyazul asya' ya. Segala sesuatu itu terbedakan dengan tanda-tandanya dan kekhususannya ya. Wa qad tattabi'un nuhatul alfadha, dan sungguh para ahli nahwu telah meneliti ya, telah memeriksa banyak lafaz. Fawajadu annal khafdha wa huwal jar ya, maka mereka mendapati ya bahwasanya jar itu atau khafat la yakunu illa fil ism, tidaklah ia ada kecuali pada isim saja. Artinya nggak mungkin setelah huruf jar itu ada fiil ya. Wa kadzalika tanwinu, begitu pula tanwin, wal alifu dan alif, wal alif wal lamu ya fi awwali kalimah, dan alif dan lam yang ada di awal kata, wa huruful jar, dan huruf jar ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Nah, jadi tahu dari mana kalau isim itu dikenali dengan jar, dengan tanwin, dengan masuknya alif lam, dengan adanya huruf jar? Itu hasil penelitian para ulama nahwu. Ya, jadi setelah mereka lihat-lihat, setelah mereka baca Quran, baca hadis dan sebagainya, mereka menyimpulkan bahwasanya yang namanya isim itu diantara tandanya dia jar karena nggak ada fiil yang majrur ya. Kemudian bertanwin karena nggak ada fiil dan huruf yang bertanwin. Kemudian dilekati al ya di depannya karena tidak ada huruf atau fiil yang dilekati al di depannya. Ya, seperti itu. Ijtama'at fi hadhihi al-ayat ya. Ijtama'at fi hadhihi al-ayah al-alamatul madhkuratu ya, ma'ashtimalihi ala hurufin wa fi'lin ya. Terkumpul pada ayat ini ya, jadi ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tanda-tanda yang telah disebutkan. Karena disebutkan tanda-tanda isim itu jar, kemudian tanwin, dilekati al, adanya huruf jar. Ma'ashtimaliha ala hurufin wa fi'lin ya. Bersamaan dengan itu ya, ada pula bersama dengan itu meliputi huruf dan fi'il ya. Jadi di ayat ini selain ada tanda-tanda isim, di ayat ini juga ada fi'il dan juga huruf ya. Baik. Fal insana ya, laqad khalaqnal insana, fal insana muhallan bi al ya, maka al insan ini contoh yang dilekati al. Wa ahsani fihi khafdun wa huwal kasrah, dan ahsani ya di dalamnya ada padanya ada jar dan dia itu adalah kasrah. Wa harful khafdi wa huwa fi, dan huruf jar yaitu fi, wa taqwimin munawwan. Jadi di dalam ayat ini terkumpul semua tanda jar ya. Misalnya kan tadi tanda jar yang pertama adalah dia itu khafat atau jar. Tanda isim yang pertama dia itu adalah jar, yaitu pada ahsani. Lihat kasrah ini kan tanda jar. Kemudian contoh yang al itu al-insana. Kemudian contoh yang diawali oleh huruf jar itu fi ahsani. Kemudian yang bertanwin contohnya taqwimin ya, fi ahsani taqwimin, seperti itu. Baik. Wa tanwinu fi lughatil Arab at-taswitu ya, dan tanwin itu dalam bahasa Arab artinya adalah at-taswit, bersuara ya. Wa fi istilahin nahwiyyin, dan pada istilah ulama nahwu, nunun sakinatun zaidah
ya. Nun sukun yang bersifat tambahan. Afwan, tadi ada footnote yang belum kebaca ya ketika kita membahas wahwal jar ya. Al-Kufiyuna yu'abbiruna 'anil jarri bil khafdi wal jarru huwa silahul basariyin. Jadi para ulama Kufah mereka itu menggunakan istilah khafat untuk jar. Adapun jar sendiri dia adalah istilahnya ulama Basrah. Jadi dalam ilmu nahwu ya, ketika ilmu nahwu itu berkembang pesat ya, itu ada dua kota yang sangat dominan perannya dalam ilmu nahwu, yaitu Kufah dan Basrah. Dan ulama yang tinggal di Kufah dan Basrah ini seringkali berbeda pendapat dalam masalah nahwu ini. Contohnya ini ya, kalau ulama Kufah mengatakannya khafat, adapun ulama Basrah mengatakannya jar ya. Jadi ini hanya masalah perbedaan istilahnya aja, maksudnya sama ya. Taib. Wa fi istilahin nahwiyyin ya. Sekarang kita bahas makna tanwin. Menurut istilah nunun sakinatun zaidah. Nun sukun yang tambahan ya. Nun sukun yang bersifat tambahan. Katanwini fi salamun. Seperti tanwin pada lafaz salamun. Ad-dhammatul ula dhammatul i'rab wa dhammatus tsaniyatu hiya tanwinu. Ya, dhamma yang pertama adalah dhamma i'rab dan dhamma yang kedua adalah tanwin. Maksudnya kan kalau kita nulis salamun itu dhammatain ya, dhammanya ada dua ya. Itu dhamma yang pertama adalah dhamma asal i'rab, kemudian dhamma yang kedua menunjukkan tanwin. Wa huwa ay at-tanwinu yuntaqu nunan 'inda waslil ismi ya. Wala yuktabu nunan. Wa idza waqafna 'ala al-ismil munawwan ya. Wa idza waqafna 'ala al-ismil munawwani waqafna bis-sukuni wa tarakna at-tanwina ya. Dan dia itu tanwin yuntaqu nunan. Diucapkan nunnya inda waslil ismi ya, inda waslil ismi ya, ketika mewasalkan isim. Ya. Jadi kalau kita baca terus salamun ya. Salamun. Kita baca tuh tanwinnya. Wala yuktabu nunan, dan tidak ditulis nunnya. Ya kan kalau kita tulis salamun ya, setelah mim enggak ada nunnya. Ya. Tapi ketika kita mengucapkannya salamun, itu ada nun di ujungnya. Ya, ini maksudnya zaidah, tambahan. Jadi nunnya itu tambahan, dan dia hanya muncul ketika kita baca wasal. Wa idza waqafna 'ala al-ismil munawwan waqafna bis-sukuni wa tarakna tanwina. Dan apabila kita mewakafkan ya isim yang bertanwin, maka kita mewakafkannya dengan sukun dan kita tinggalkan tanwinnya. Misalnya salamun. Itu kan kalau kita wasal salamun, tapi kalau kita wakaf salam ya, berhenti di mim, sukun dia. Salam. Jadi enggak salamun ya. Ini maksudnya. وهذا معنى قولهم في تعريف التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه في الكتابة والوقف ya. Dan inilah makna perkataan mereka di dalam mendefinisikan tanwin. Dia adalah nun sukun yang merupakan tambahan yang terdapat pada akhir isim secara lafaz, dan ia terpisah ya pada tulisan dan waqaf. Artinya tanwin itu nunnya itu secara lafaz ya, lafzon la khattan, secara lafaz bukan secara tulisan. Dan ketika kita baca waqaf ya, maka tanwinnya juga hilang ya, tidak dibaca sama sekali. Taib. Wa'lam anna huruf al-khafdi allati dzakaraha al-musannifu hiya min. Dan ketahuilah bahwasanya huruf-huruf khafat atau jar yang telah disebutkan oleh musannif adalah min, ya min. Nahwu contohnya subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram. Surat Al-Isra. Yang dicontoh adalah minal masjidil haram. Perhatikan, ya, setelah ada huruf jar min, maka al-masjidi jadi majrur dia, kasrah. Kemudian ila, ya, ke
Nahu contohnya ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, ya. Ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Ini lanjutan ayat yang tadi ya. Yang jadi syahid kita adalah ilal masjidi, ya. Karena ada ila di situ, al masjidi jadinya majrur kasrah. Kemudian yang ketiga fi nahwu walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr, ya. Contohnya walaqad karramna bani adam, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan telah kami bawa mereka baik di darat maupun di laut. Yang jadi contoh adalah fil barri, ya, fil barri karena ada fi maka dia majrur dengan kasrah. Kemudian yang keempat ala nahwu wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, ya. Contohnya, ya, dan kami telah mengutamakan mereka, yakni manusia, di atas kebanyakan yang telah kami ciptakan dengan keutamaan yang besar, ya. Yang contoh sini adalah ala kasirin, ya, ala kasirin di sini ini karena ada ala maka kasirin majrur dengan kasrah. Kemudian an, contohnya nahwu wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maysura, ya. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura, ya. Dan jika kalian berpaling dari mereka karena mengharapkan rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang mudah. Di sini dicontoh adalah anhum, ya. Hum di sini menjadi majrur dengan huruf jar'an. Tapi ini termasuk yang mabni, ya. Kemudian rubba, ya. Nahwu rubba akhin laka lam talidhu ummuk, ya. Rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Betapa banyak saudara, ya, betapa banyak saudaramu yang tidak dilahirkan ibumu. Ini merupakan bahasa kiasan dari sahabat-sahabat kita yang terkadang, ya, bukan lahir dari rahim ibu kita, tapi kebaikannya seperti saudara kita sendiri. Ini bahasa kiasan, ya. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Ya, betapa banyak saudara bagimu yang tidak dilahirkan oleh ibumu, ya. Sebagai kiasan bahwa di luar sana banyak, ya, di antara teman-teman kita yang meskipun bukan saudara kandung kita tapi bersikap seperti saudara kandung sendiri, seperti itu. Kemudian al-ba'u, contohnya yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, ya. Hari di mana kami menyeru setiap manusia dengan imam mereka, ya. Ini contoh adalah bi imamihim. Imami majrur dengan huruf ba. Baik. Kemudian al-kafu nahwu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ya. Hari di mana manusia, ya, seperti al-farash itu seperti apa namanya? Aneh-aneh, ya. Seperti serangga, ya, serangga kecil, al-mabsus yang diterbangkan, yang berterbangan, ya. Ya, contoh adalah kal farashi. Karena ada huruf kaf di su makanya al-farashi. Kemudian al-lamu nahwu lillahi mulkus samawati wal ard, ya. Lam contohnya lillahi mulkus samawati wal ard, ya. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, ya. Contohnya di sini adalah lillahi. Kemudian huruful qasami al-wawu al-ba'u wat-taun nahwu, ya. Jadi huruf di antara huruf jar adalah huruf qasam. Ya, huruf qasam ada 3, wawu, ba dan ta. Contohnya was-saffati saffa, ya. Demi malaikat yang bersaf-saf. Kemudian ini contoh yang wawu qasam. Sekarang tak qasam, contohnya tallahi la akidanna asnamakum, ya. Tallahi la akidanna asnamakum, ya. Demi Allah sungguh, ya, kami akan memperdaya, ya, asnamakum, ya, berhala-berhala kalian. Kemudian yang ketiga, ba qasam, billahi la atubanna ila rabbi, ya. Demi Allah la atubanna ila rabbi. Saya akan benar-benar bertaubat kepada Tuhanku, ya. Di sini asalnya atubu ila rabbi, ya.
Kemudian dikasih lam taukid di depannya, la atubu. Asalnya la atubu. Kemudian dikasih nun taukid juga di belakang. Ini Masya Allah, ini taukid yang berlapis ya. La atubanna ila rabbi, ya. Sungguh saya benar-benar, ya. Udah di depannya ada huruf sumpah, pakai lam taukid, pakai nun taukid. Ini maknanya sungguh-sungguh sekali ini ya. Demi Allah, saya akan benar-benar bertaubat kepada Tuhanku. Wa sayati fi akhiril kitab, ya, wa sayati fi akhiril kitabi bayanun mufassalun li hurufil jarri wa ma'aniha. Dan nanti akan datang pada akhir kitab ini penjelasan yang rinci ya tentang huruf jar dan makna-maknanya. Jadi insyaallah nanti dijanjikan oleh musannif di akhir kitab tentang makna-makna huruf jar ya. Baik. Barangkali cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.